pertikaian antara Hendro Priyono dengan Hercules. Itu yang lagi panas. Ini yang lagi panas. Gatot Nurmantio versus Hercules. Sekarang datang temanya Hendro Priyono versus Hercules. Oke, baik teman-teman semuanya. Gimana kabarnya pembenci Pak Joko Widodo? Iya kan? Ini kemarin orang yang pembenci ini selalu koar-koar, ya teriak-teriak, menghina, menghujat, memfitnah. Setelah dilaporkan oleh Pak Joko Widodo ke Polda Metro Jaya, mereka mulai ngemis-ngemis, ya, mulai membela diri, minta bantuan. Tapi sekarang sudah selesai. Menurut saya sudah selesai itu masalah ijazah palsu. Tinggal menunggu mereka ditahan, ditangkap, dan dipenjara. Dan teman-teman masih ingat nggak sih ya kemarin yang tentang Purnawirawan Jenderal TNI yang ingin memakzulkan wakil presiden kita, yaitu Gibran Rakabuming Raka? Sekarang gimana kabarnya? Apakah masih lanjut mau memakzulkan Gibran ya? Lama-kelamaan isu ini tenggelam juga kan? Tenggelam ya. Mereka itu memang sengaja ingin membuat keributan dan kegaduhan ya. Sengaja. Nggak ada kerjaan sih mereka. Nggak ada kerjaan. Ini kan kelompok-kelompok oknum Purnawirawan Jenderal ini yang kemarin mendukung si Anies, ya kan? Nah, sedangkan mereka tidak suka dengan wakil presiden kita yang sekarang, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Dan kebanyakan mereka ya nggak ada kerjaan ya. Mungkin menurut saya ketika dia lagi kumpul ya, lagi ya kumpul-kumpul gitulah, mereka ada yang punya ide gitu. Dia bilang begini, bro, daripada kita nggak ada kerjaan, gimana kalau kita buat gaduh dan keributan, makzulkan Gibran Rakabuming Raka. Oh, dilengserkan. Aduh, nggak bisa. Pak Prabowo nggak semudah itu ya. Sudah ketebak kelompok-kelompok pembenci dan sakit hati ini ya. Sudah bisa ketebak ya ijazah palsu ya. Mulai didaur ulang lagi. Saya yakin nanti ke depannya kalau tidak ditindak tegas, orang-orang ini akan bermunculan lagi isu-isu yang didaur ulang seperti apa? Fufu-fafa ya, pasti ini akan naik lagi kalau seandainya tidak ditindak tegas oleh Pak Joko Widodo ya. Pasti, yakin. Cobalah, tunggu aja. Fufu-fafa pasti akan naik lagi isunya. Ya kan, mereka gunakan lagi. Apalagi lama-lama ijazahnya wakil presiden kita Gibran Rakabuming Raka naik juga ijazahnya, diungkit-ungkit juga ya. Sudah ketebak, orang-orang ini sudah ketebak kemana alurnya, sudah ketebak ya. Makanya sudah benar, sudah tepat Pak Jokowi mengambil langkah hukum untuk menindak orang-orang seperti mereka, pembenci, ya, pendengki, pendendam ya. Sudah selayaknya orang-orang ini dipenjara, oke? Coba lihat aja nih ya, setelah dilaporkan ya, kemudian dipenjara, mereka keluar-keluar lagi membalikkan fakta ya. Wow, Pak Jokowi kriminalisasi, hukum bisa sesuai pesanan dan lain sebagainya. Sudah ketebak lagi orang-orang ini akan membuat gaduh ya. Ya, lihat saja nanti ya, pokoknya lihat aja. Mereka akan selalu membuat ulah, membuat gaduh ya, gaduh. Ih, gedek sama orang-orang ini ya. Moncong-moncongnya ini loh, bacotnya ini loh. Ya seakan-akan mereka itu sudah selevel dengan Tuhan. Aduh, apalagi ini ya, oknum-oknum Purnawirawan Jenderal TNI. Nggak ada kerjaan mereka. Mau makzulkan Gibran Rakabuming Raka, ya mau menurunkan wakil presiden kita. Terus mau diganti sama Anies itu mimpi. Mimpi, Anies. Oke, bagaimana keseruan dan kelucuan selanjutnya? Ya, kita masih bersama Opung Parbelak seperti biasa. Mari kita simak videonya. Ya, kenapa? Ya, ini sangat-sangat lucu. Lucunya kenapa? Iyalah, yang kemarin keluar-keluar ingin menurunkan, memakzulkan, melengsernya Gibran Rakabuming Raka sampai saat ini sudah sampai mana?
Oke, mari kita simak video Pung Parbelak sampai selesai biar teman-teman tidak gagal paham. Oke? Kalian sadar atau memperhatikan nggak? Kalau isu pemakzulannya Bapak Gibran Raka Buming Raka sudah mulai redup. Kan udah aku bilang dari kemarin-kemarin, biarkan aja redup sendiri itu. Karena Bapak Prabowo, Bapak Joko Widodo, dan Bapak Gibran lebih mengerti bagaimana cara mengatasinya daripada kita. Iya. Terbukti kan? Isu ini digulirkan tanggal 18 April. Sekarang masih tanggal 3 Mei. Artinya apa? Masih sekitar 2 minggu. Kalau dibilang masih seumur jagung juga belum. Kalau dibilang umur jagung katanya 4 bulan baru panen. Kalau 2 minggu itu ukuran jagung masih sepanjang 20 cm. Belum keluar calon buahnya. Jembut halusnya pun juga belum keluar itu dari buahnya. Apa omonganmu itu, Bu? Iya, jembut halus, bulu-bulu harus samanya itu. Bagaimana caraku mendeskripsikannya yang sopan? Bingung aku. Ya, itu dia ya. Jadi kalau lebih tepatnya sih, kalau ku bilang ini bukan seumur jagung ini, seumur telur bebek. Telur bebek aja 3 minggu baru netas. Iya. Nah, ini lebih singkat daripada telur bebek. 2 minggu. Iya kan? Nah, sekarang kalau bicara tentang kasusnya petisi ini, kan makin kesini makin percaya kalian kan. Kemarin di awal-awal ya, para purnawirawan ini ya menginginkan ada 8 petisi yang dipenuhi, yang sebaiknya dipenuhi oleh pemerintah, ya kan? Nomor 1, 2, 3, 4, 5 ya, segala macam pertambangan pun juga situ masuk. Ujung-ujungnya apa? Gibran. Kan udah gue bilang dari kemarin, ujung-ujungnya pasti Gibran. Ternyata betul, coba dari petisi nomor 1 ya, kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Penekanannya di mana? Dari kemarin sampai sekarang nggak ada penekanannya. Nggak ada. Si Gibran aja yang dibahas. Setelah itu petisi nomor 2, petisi nomor 3, petisi nomor 4 mengenai pertambangan ada dibahas? Nggak ada. Tetap Gibran aja. Dari 8 petisi. Jadi capek-capek kalian kemarin itu bikin petisi 8. Bikin aja petisinya cuma 1, maksudkan Gibran, udah selesai. Capek kalian menyusunnya itu 1, 2, 3, 4. Langsung aja bikin di situ 8. Nggak usah nomor 1 sampai nomor 7 ditiadakan. Bikin aja langsung nomor 8. Udah selesai. Iya kan? Capek-capek. Nah, sekarang ya, aku ingin sampaikan, ingin tunjukkan sama kalian ya, bahwasanya kemarin kan tanggal 21 April ya, Persatuan Pensiunan TNI Angkatan Udara sudah mengeluarkan surat pernyataan bahwasanya ya mereka itu tidak mewakili dari purnawirawan secara umum, kan begitu. Tanggal 28 April menyusullah dari TNI AD dan juga dari TNI AL. Aku sempat bertanya-tanya, mana ini Polri? Persatuan Purnawirawan Polri mana? Kan begitu, ya kan? Tapi tahu ndak kalian, jujur aja ya, baru kemarin aku melihat video bahwa mereka ketua-ketua umum dari Persatuan Purnawirawan, termasuk Persatuan Purnawirawan Polri, sudah duduk bersama dan menyatakan sikap. Ya. Pernyataan sikap bersama Bupabri, LPRI, PPAD, PPAL, PPAU, PP Polri dan PERI. 1. Wadah Purnawirawan TNI Polri yang resmi adalah Bupabri, LPRI, ini yang resmi, PPAD, PPAL, PPAU, PP Polri dan PERI. 2. Soliditas TNI Polri merupakan jaminan
bagi tetap tegaknya dan utuhnya NKRI. Oleh karena itu, diperlukan konsolidasi yang terus-menerus. 3. Purnawirawan TNI Polri walaupun sudah purna tugas, tetapi belum purna pengabdian, tetap berpedoman pada Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan Tribrata, sehingga Purnawirawan TNI Polri tetap setia dan taat kepada konstitusi. 4. Ini yang benar. Purnawirawan TNI Polri mendukung sepenuhnya program pemerintah sesuai dengan Asta Cita. 5. Purnawirawan TNI Polri mengajak semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama mendukung kelancaran pembangunan nasional. Selesai. Terima kasih. Jadi ingat ya, 3 Matra plus 1 Polri ya, itu sudah menyatakan sikap bahwasanya yang dimaksud 332 purnawirawan itu memang bagian dari mereka, tapi mereka tidak mewakili seluruh purnawirawan yang ada di dalam tubuh TNI dan Polri. Itu dia. Udah kalian dengar videonya? Udah kalian dengar? Jadi mana kalian lebih yakin? Dengan bapak-bapak dari institusi Persatuan Purnawirawan yang resmi atau yang kurang resmi? Maksudmu apa itu, Bung? Kau kurang resmi kau bilang. Sedangkan dari suratnya aja kalau kita tengok kemarin itu ya, 3 surat dari, kalau dari kepolisian aku belum dapat. 3 surat ya, pernyataan dari TNI AL, AD dan AU itu 3-tiganya ada kop surat. Nah dari forum purnawirawan nggak ada kop surat. Gitu loh. Ya tapi sekarang ya sudah mulai redup. Tapi ada berusaha untuk manas-manasi lagi. Siapa itu? Perhatikan kalian podcastnya Rocky Gerung. Apa dibilangnya? Apa dibilangnya? Mutasi dari Kunto ini adalah usulan dari adalah ulah dari geng Solo. Goreng terus Rocky Gerung. Lama-lama aku ganti namamu jadi Rocky Goreng. Rocky Goreng yang ada dijual-jual itu Rocky Goreng, Rocky Kukus, Rocky Goreng, Rocky Kukus. Roti itu Pung, roti Pung, bukan Rocky, roti Pung. Roti Pung. Refli Harun bikin berita lagi. Iya. Tahu kalian apa beritanya? Beritanya begini. Hasan Nasbi dan Kunto adalah bukti bahwasanya Prabowo dan Joko Widodo sudah mulai retak. Kalau nggak tahu apa-apa nggak usah ngomong kau. Nggak usah ngomong. Ya, aku barusan ngobrol ya dengan seseorang ini A1, oke. A1 ini. Oke, A1. Nggak perlu kusebutkan namanya karena ini bersifat rahasia ya, karena ini berhubungan dengan abdi dalam. Iya. Lama aku nelpon tadi biar tahu kalian. Keren Opung. Ya. Jadi beliau mengatakan bahwasanya ketika saya tanyakan begitu ya, beliau kasih gambaran begini, bahwasanya Bapak Prabowo dan Bapak Joko Widodo sedang baik-baik saja. A1 nih ya. Pung, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Rocky Gerung sosok komentar kau. Rocky Goreng Solo. Makanya ku bilang, apa yang kasat mata Rocky Gerung, hati-hati karena apa? Belum tentu apa yang kasat mata itu itu menunjukkan keaslian dari sebuah kisah. Dengerin nih Rocky. Ngerti nggak kau bahasa aku, Rocky? Ngerti nggak? Kagak. Ngerti nggak? Kagak dia mah. Itu dia. Jadi belum tentu apa yang nampak dalam matamu itu yang tersirat maknanya, belum tentu. Gitu loh. Masa harus gua ajari kawan? Ajarin mau. Jadi sebetulnya kawan ini mungkin nggak tahu atau mungkin memang pura-pura nggak tahu. Tahu dia sebetulnya, tapi disengajakan supaya kelihatan nggak tahu gitu.
Biar bisa ada bahan berita. Biar ada konten. Refli Harun begitu juga. Dari mana jalannya? Dari kemarin, mulai dari Pilpres sampai sekarang, Refli Harun jualanmu itu selalu itu aja. Prabowo dan juga Joko Widodo retak. Prabowo dan Joko Widodo sudah mulai tidak saling percaya. Prabowo sudah tidak menyimpan lagi kepercayaan Gibran. Prabowo mencoret PSN daripada Joko Widodo, artinya apa? Prabowo tidak mau lagi didikte oleh Jokowi. Itu aja jualanmu dari kemarin. Iya. Kalah apa? Ya, jadi jangan kau pancing-pancing, jangan kau panas-panasi. Orang udah apa ini sekarang? Sudah redup, ya, sudah reda, sudah adem ayam, kan? Tapi cuman mau dibilang harus bikin konten dia ya kan? Kalau nggak bikin konten dia nggak gajian. Kok jadi kau yang sewot? Iya. Ini udah mulai redup. Udah mulai redup. Di konten tadi pagi aku sudah sampaikan sama kalian ya, apa alasan Kunto Wibowo itu ya dibatalkan mutasinya. Sudah secara gamblang. Terserah kalian mau percaya Opung Parbelak atau Rocky Gerung, terserah. Kau Opung Parbelak ya, sekarang dasarmu apa? Kau itu bukan seorang intelektual. Hei, Kisana. Don't judge the book by its cover. Keren. Jangan pernah nilai sebuah buku dari sampulnya. Iya. Kalau sampulnya jelek belum tentu isinya nggak bagus. Kan begitu. YouTube begitu juga kan. Covernya bagus ya. Pokoknya cantik lagi. Isinya entah apa aja. Gitu banyak YouTube sekarang, termasuk itu kalian. Baik kali cerita kalian. Rajin kali orang yang diposting, betul. Iya. Banyak pula yang percaya. Banyak pula yang nonton. Udahlah Rocky. Aku udah tahu siapa kau sebenarnya. Oke. Wah. Siapa Pung? Siapa? Perjaka tua. Ya, siapa sebenarnya? Memang itu. Mau bilang apa kita? Iya kan, tukang rusuh. Setelah itu tukang hasut, mulut kotor. Gak usah kayak gitu Bung. Kau kalau memang tahu bilang aja tahu Bung, jangan kau sembunyi-sembunyikan. Masa harus kasih tahu sekarang? Aduh. Jadi kita udah lihat gerakan-gerakan seperti ini ya. Jadi kan kemarin ku bilang juga, kenapa sih ya gara-gara masalah ijazah palsu ini dan juga masalah purnawirawan ini, kok kita jadi hilang perhatian ke Hasto? Nah ini. Sadar nggak? Ini. Sudah mulai hilang perhatian kita ke sebelah sana kan? Mulai redup. Pung, apakah ini yang disebut dengan pengalihan isu? Nggak tahu juga aku. Aduh. Ya, jadi itu dia. Ya, jangan pernah mencoba-coba memecah belah antara TNI dan juga rakyat. Nggak boleh. Itu dia. Dan tahu enggak kalian, tadi aku ketahui kali ya, aku nggak perlu sebutkan nama ya. Ada seorang seorang paranormal. Ya, dia itu menggambarkan bahwasannya Indonesia sebentar lagi akan ada kudeta. Kudeta kata sebentar lagi. Aku dari kemarin ini jujur aja aku bilang gak pernah yakin aku sama omongannya ini. Kalau kalian mau yakin terserah lah. Ya, sedangkan dia kemarin sakit, biar tahu kalian nggak bisa diramalnya bagaimana kondisi kesehatannya. Boro-boro mau ngeramal keadaan bangsa ini, kesehatannya sendiri pun nggak bisa diramal. Tiba-tiba menghilang dia kan. Iya. Mana kawan ini nggak pernah ngeramal lagi kan begitu. Munculnya di televisi. Iya, saya lagi sakit. Waktu Pilpres kemarin tahu kalian apa dibilang? Ada 2 calon. Di putaran kedua ini akan ada 2 putaran katanya. Coba.
Coba, ramalan dia katanya apa pilpres kemarin katanya 2 putaran. Ternyata 1 putaran. Yang saya ramal ini sepertinya ini akan beda-beda tipis antara peroleh suara pertama dan suara kedua. Suara pertama ada salah satu calon ini berdarah Jawa asli, dan ada satu calon lagi berdarah campuran, dan mereka suara mereka beda tipis. Jadi arahnya ini yang satu Prabowo, yang satu lagi Ganjar. Karena Prabowo berdarah campuran Jawa Minahasa, Ganjar asli Jawa. Oke, yang 2 ini boleh lah. Tapi dikatakan katanya selisih suaranya sedikit. Jauh, brother, jauh. 58 ke 16%. Bedanya 42%. Kemarin dia prediksi menurut saya ini Prabowo 45%. Jauh. Jauh, bro, jauh. Jadi nggak usah kau ngomongin kudeta. Ya. Tidak ada alasan kuat ya akan terjadi yang menunjukkan bahwasannya kudeta akan potensial terjadi. Ya. Yang pertama. Pertama. Untuk TNI. Mulai dari TNI AL, AD dan AU ya, dan juga kepolisian sudah dipastikan mereka itu adalah orang-orang yang setia kepada presiden. Itu dia. Itu yang pertama. Baru yang kedua, kita harus tahu bahwasanya ya, kemarin sebagian besar orang-orangnya Bapak Joko Widodo itu masuk juga ke dalam lingkarannya Bapak Prabowo. Artinya apa? Ada keberlanjutan. Kudeta apa? Yang ada keberlanjutan, bro. Yang ada keberlanjutan. Gak usah sosok meramal-ramal lah kau. Udah tutup aja lah ramalanmu itu. Gak boleh kayak gitu, Bung. Gitu caranya cari uang. Kayak mana nyopung ini? Gimana sih? Ya udah, ramal lah dulu aku. Kira-kira ya. Tantang dulu kau ya. Ramal dulu aku. Kira-kira tahun depan bisa nggak aku jadi komisaris utama? Ku challenge dulu. Iya. Boleh. Bisa nggak aku jadi komisaris utama? Bisa. Kalau saya aja bisa prediksi. Enggak aja. Ayo, yuk. Semua YouTuber Nusantara yuk. Panggil dia satu-satu ke podcast masing-masing. Minta diramal. Mas Agri minta diramal, Brojo Musti minta diramal, DJ Anak Jenderal minta diramal, Mas Hengki minta diramal, Mas Bendol minta dilamar. Enggak. Iya. Jangan memperkeruh suasana lah, bro. Iya kan? Udah nggak saatnya lagi seperti itu. Tapi memang di ujung-ujungnya pandai dia apa dibilangnya? Ya, ramalan saya ini bisa benar bisa salah. Kalau itunya bahasamu nggak perlu kau bilang begitu. Aku pun bisa. Kalau ada disclaimernya, ramalan saya ini bisa benar bisa salah. Aduh. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Joko Widodo, Bapak Prabowo, Bapak Gibran Rakabuming Raka, dan untuk kita semua. Ya, itu dia. Dan sekarang biar tahu kalian, jujur aja aku bilang, bukan berita tentang pemakzulannya Bapak Gibran Rakabuming Raka yang lagi panas. Justru pertikaian antara Hendro Priyono dengan Hercules. Itu yang lagi panas. Ini yang lagi panas. Gatot Nurmantio versus Hercules. Sekarang datang temanya Hendro Priyono versus Hercules. Datang Maung Hercules mengatakan kan, kenapa bengi sekali kepada saya? Gatot, saya nggak ada salah sama kamu. Saya nggak ada salah sama kamu. Bapak Sutioso aja diam saja kok. Kayak di kamu ngotot-ngotot. Pak Hercules, maklumlah temannya itu senior. Iya. Aduh. Ya itu dia. Jadi
kalau ku tengok ya kemarin ya, inilah pintarnya Bapak Joko Widodo. Pintar sekali Bapak Joko Widodo. Aku kurang tahu ya, apakah seorang Prabowo Subianto ketika menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan ya, ketika beliau diangkat menjadi seorang jenderal ya, ya itu memang hak prerogatifnya presiden karena mengingat mungkin jasa-jasa beliau ya, dan juga dari masalah waktu ya, waktu rentang waktunya sepertinya Bapak Prabowo itu cocok ya untuk diangkat penuh menjadi jenderal bintang 4 kan begitu. Kemarin kan terakhir itu letnan jenderal ya. Jadi makin kesini ku perhatikan ternyata Bapak Joko Widodo itu tidak sungkan-sungkan untuk memberikan power penuh, kekuasaan penuh kepada Bapak kepada Bapak Prabowo ya. Karena apa? Karena Bapak Joko Widodo sudah melihat bahwa ke depannya ya akan ada tantangan-tantangan bukan dari sipil tapi juga dari militer. Itu benar. Boleh. Otomatis ketika seorang Bapak Prabowo Subianto sudah berbintang 4, sudah jenderal, dia punya otoritas penuh dan bisa dikatakan walaupun senior secara umur ya, jenderal bintang 4 contohnya Tri Sutrisno, tapi secara kepangkatan beliau dan juga jenderal Tri Sutrisno itu sama. Oke, masuk akal juga kan begitu. Ya, jadi nggak ada sungkan-sungkan lagi, sudah punya power penuh kan begitu. Pandai Bapak Jokowi kita ya. Keren, luar biasa Pak Jokowi. Iya dong. Iya. Gitu. Baru kepikiran jadi juga ini ya. kalau bisa dikatakan ya Bapak Joko Widodo ini paten lah, memang betul-betul dipersiapkan. Jadi jangan pernah katakan bahwasanya ya Bapak Prabowo Refli Harun muncungmu itu. Dengarkan sini. Retak Joko Widodo Prabowo, retak Joko Widodo Prabowo. Tidak ada retak. Sekarang begini, ya banyak orang berpikir bahwasanya Bapak Prabowo sudah mulai bermain dua kaki, kan begitu, ya sudah mulai bermain dua kaki. Ditandai dengan apa? Dengan kedatangannya ke rumah Megawati, kan begitu, ya. Ada sekelompok orang mengatakan bahwasanya Joko Widodo sebetulnya udah tahu Bapak Prabowo pergi ke rumah Megawati. Tapi ada juga sebagian ya beropini bahwasanya Bapak Joko Widodo belum tahu ya ketika Bapak Prabowo berangkat ke rumah Ibu Megawati, belum diberitahu, kan begitu. Nah, sekarang begini, ya makin kesini aku makin melihat seperti ini. Sepertinya mereka sengaja, ya Bapak Prabowo dan Bapak Joko Widodo sengaja, ya membuat situasi seolah-olah mereka sedang retak, seolah-olah mereka sedang pecah. Supaya apa? Supaya makin kelihatanlah, ya mana orang-orang yang memang menginginkan keretakan daripada mereka berdua, dan juga mana orang-orang yang menginginkan rekonsiliasi tetap terjaga. Oke. Nah, mulailah muncul ke permukaan, ya barisan-barisan sakit hati, ya yang kita anggap sampah lah dulu itu, ya kan, yang udah dipanggil polisi, ya, itu dari sipil. Nah sekarang sudah kelihatan dari kaum militer. Siapa aja yang menginginkan retak. Jadi Bapak Joko Widodo sudah bisa menunjukkan Pak Prabowo, Bapak perlu hati-hati dengan yang ini, dengan yang ini, dengan yang ini, dengan yang ini, dengan yang ini. Trik ini ya. Itu dia. Jadi ya bisa saja dalam strategi perang kan seperti itu, ya. Kita seolah-olah musuh, padahal sebetulnya di balik layar kita sekutu. Strateginya begitu. Itu dia. Tapi sebetulnya ya kalau kita masuk ke lingkaran yang lebih dalam lagi, kalau kita tanya mereka semuanya, mereka seragam. Mereka katakan tidak ada permasalahan dan sampai sekarang masih tetap solid antara Bapak Prabowo dengan Bapak Joko Widodo, antara Bapak Prabowo dengan anggota-anggota dari Kimples. Clear? Clear. Itu menurut Opung Parbella. Tapi masuk akal juga. Bung, analisamu itu hasil dari pemikiranmu atau hasil diskusimu dengan beberapa orang yang ada di mana aja lah. Ya itu tergantung kalian menilainya, kan begitu. Ya aku hanya menyampaikan saja supaya kalian bisa lebih cerdas lagi dan juga kalian itu bisa lebih mencerna lagi gitu. Itulah namanya politik. Masuk akal juga sih. Ya kan? Apalagi Opung. Jadi kalau sebelah sana selalu itu ya, kebohongan ketika diberitakan secara terus-menerus, maka orang akan menganggapnya sebagai kebenaran. Begitu yang disampaikan Refli Harun, Rocky Gerung dan lain sebagainya, itu yang disampaikan terus.
Prabowo Jokowi retak, Prabowo Jokowi retak, Prabowo Jokowi retak. Iya. Supaya apa? Supaya terbentuk sebuah stigma di tengah-tengah masyarakat bahwa betul adanya bahwasanya Bapak Prabowo dan Jokowi retak. Kan begitu. Ternyata mereka baik-baik saja. Matilah kalian satu-satu. Mati berdirilah, malu kalian. Bung, semuanya nggak ada yang pasti. Memang betul nggak ada yang iya. pasti. Bisa saja di kemudian hari. Itu kan kemudian hari, bukan sekarang. Kalapa. Kalapa. Iya kan? Jadi jangan pernah dengarkan si lape-lape ini bicara. Aduh ya. Oke. Jadi itulah dari dulu dari Opung Parbelak ya. Jadi kalau bisa dikatakan sudah terkondisikan, ya bisa dikatakan sudah mulai reda, sudah mulai redup, dan terima kasih, puji Tuhan, alhamdulillah, matur suksma, ya bahwasanya Bapak Joko Widodo itu sudah mengambil langkah hukum. Karena apa? Kalau tidak diambil langkah hukum mereka mengenai tudingan ijazah palsu, aku yakin beberapa bulan lagi akan muncul Fufu Fafa. Nah, ini. Karena mereka suka kali mendaur ulang sampah. Itu loh ya. Oke, salam Parbelak, salam NKRI harga mati. Oke, itu tadi teman-teman ya, sudah mulai redup kan? Sudah, mereka itu hanya membuat gaduh, membuat keributan ya. Udahlah, udah, apapun caranya mereka akan terus lakukan ya, hanya untuk membuat keributan di negara ini ya. Itu aja, terima kasih buat teman-teman semuanya. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.